Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman subscriber sekalian dan para netizen yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang tes DNA, di mana pada konten yang sebelumnya kita telah membahas metode qiyafah yang dilakukan oleh orang-orang sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad, yang kemudian dikembangkan pada zaman modern ini dengan metode tes DNA di dalam mencocokkan genetika antara satu orang dengan orang yang lain. Adakah keserupaan, adakah hubungan darah atau kekerabatan. Nah, demikian mari kita sama-sama saksikan penjelasan daripada Habib Rizik Syihab. Secara ilmiah, keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, Muhammad itu fiktif, mana buktinya ada Muhammad? Mana buktinya 14 abad yang lalu ada manusia bernama Muhammad? Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Nah, telah sama-sama kita dengarkan bersama dan kita simak bersama-sama pemaparan dari Habib Rizik Syihab, di mana adanya rambut Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadi bukti bahwasanya memang betul-betul Nabi Muhammad ini bukan tokoh fiktif, tapi memang benar-benar ada dan nyata adanya. Dengan apa? Dengan tes DNA, di mana nanti genetika yang ada di rambut Nabi itu dicocokkan dengan seluruh pokok-pokok orang Quraisy yang ada di seluruh dunia. Nah, bagaimana tes DNA ini untuk membuktikan apakah orang-orang zaman sekarang ini ada kecocokan genetika dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa diakui secara sah dan secara ilmiah bahwa mereka itu adalah bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Nah, jadi sudah sama-sama jelas ya bahwasanya untuk tes DNA tidak perlu kita itu membongkar makam Nabi. Ini su'ul adab teman-teman sekalian ya. Cukup dengan rambut Nabi, dengan gigi Nabi, itu bisa untuk mencocokkan genetika yang ada dalam tubuh kita dengan genetika Nabi, apakah ada unsur kecocokan di dalamnya. Kalau ada, maka secara ilmiah kita bisa dipastikan bagian dari zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak perlu membongkar makam Nabi dan tidak perlu takut tes DNA ya. Nah, barangkali apa yang dipaparkan oleh Habib Rizik ini bisa mengilhami kita semua untuk melakukan tes DNA bagi mereka-mereka yang merasa, mengaku, mengikrarkan diri sebagai bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendatangkan keberkahan, dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.